warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Hanul Jamili selaku pembawa acara dalam ngobrol santai dengan rekan-rekan saya. Mungkin ibunya bisa diperkenalkan sendiri dari mana atau mungkin siapa dan dari mana. Monggo. Baik, terima kasih Mas Hamim. Saya Maria Floruja. Saya salah satunya bekerja di Kelurahan Mojoroto yang kebetulan hari ini menjadi fokus untuk kita bicarakan. Saya sebagai kasih Yesus dan peranti di situ. Monggo Mbak. Monggo Mbaknya yang satunya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Floruja. Saya dari sebagai mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan kenyataan atau apa yang ada di lapangan sesuai dengan tema hari ini. Ya, di sini saya akan membacakan tema yang akan kita angkat dari ini ya. Tema yang kita ambil yaitu penyaluran bantuan sosial berbasis data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, dari penjelasan saya tadi, saya akan berbincang-bincang santai atau ngobrol santai dengan dua narasumber atau rekan-rekan saya yang tadi sudah perkenalan ya. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Maria Floruja yaitu terkait bagaimana sih caranya agar bisa memperoleh bantuan sosial itu. Baik Mas Hamim, terima kasih. Jadi bantuan sosial itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 bahwa semua bantuan kepada masyarakat itu harus berdasarkan kepada data yang ada di dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Bantuan apapun dan kepada fakir miskin itu semuanya harus berdasarkan kepada situ Mas Hamim. Jadi otomatis untuk warga yang ingin memperoleh bantuan, jadi harus mendaftar dulu ke dalam daftar DTKS tersebut dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Untuk pendaftarannya itu kira-kira online atau bisa dibantu dari pihak kelurahan atau pemerintah setempat? Baik. Untuk pendaftaran itu sendiri tentunya kami di kelurahan melalui RT kami. Jadi ketua-ketua RT itu mengkoordinir warganya untuk mendaftar, tentunya warga yang kurang mampu. Jadi nanti pendaftaran itu melampirkan persyaratannya yaitu fotokopi KK dan KTP. Ke Mbak Amalia Alvinca sekarang ya. Jadi keterangan yang disampaikan oleh Bu Maria Floruja, apakah sudah terlaksana di lapangan atau belum kira-kira? Oke, ini saya membahas yang ada di Kelurahan Mojoroto sendiri ya terutama. Kalau menurut dari pandangan saya atau kenyataannya di lapangan itu masih terdapat beberapa oknum yang mendaftar tetapi tidak tersalurkan atau tersampaikan ke pemerintah maupun kelurahan. Juga ada oknum yang dia sebenarnya mampu tetapi dia ikut mendaftar dan akhirnya keterima dari mana kok bisa terjadi hal seperti itu.
Monggo Bu Maria ditanggapi. Baik Mbak, jadi semua yang mendaftar itu tentunya setelah itu diverifikasi ya, diverifikasi terkait kelengkapannya semua. Tadi KK dan KTP-nya, setelah itu datanya masuk, nanti setelah itu ada verifikasi langsung ke lapangan. Jadi dari data-data itu tidak kami terima di kantor saja, tetapi kelurahan juga nanti memverifikasi ke lapangan, langsung melihat bagaimana di lapangan. Setelah itu baru usulan ke atas. Jadi setelah itu kalau seandainya memang datanya belum muncul, ya berarti masih proses, Mbak. Jadi kalau untuk surveinya sendiri tuh yang survei pihak kelurahan sendiri ataupun ada dinas terkait yang survei ke lapangan? ya, terima kasih. Jadi data itu pertama diusulkan oleh RT. RT sudah tahap penyaringan awal di RT ya. Jadi RT itu menyaring benar-benar warganya yang kurang mampu. Ya, setelah itu baru diusulkan kelurahan. Kelurahan setelah itu mengusulkan ke Dinsos. Nah, Dinsos juga nanti ada petugas survei dari Dinsos yang kerjasama dengan Barenlitbang. Berarti awalnya memang dari RT mengajukan gitu. Iya. Bukan langsung dari kelurahan mensurvei siapa yang kurang mampu. Oh tidak, pengajuan dulu. Setelah itu kelurahan kalau RT itu sekaligus untuk memverifikasi di lapangan ya Mas ya. Setelah itu kita usulkan ke atas, nanti ada petugas dari Barenlitbang juga yang mensurvei langsung ke lapangan. Jadi nanti sampai kepada rumahnya, kondisi rumahnya bagaimana, terus apakah di situ tempat tinggalnya tadi apakah ada kendaraannya atau mungkin lantai rumahnya, rekening listriknya sampai di situ. Itu yang menjadi komponen-komponen untuk bisa dimasukkan warga ke dalam data DKS. Tapi ada nih Bu, kasusnya itu misalkan RT-nya nih punya keluarga, nanti itu yang didaftarin sama RT-nya itu keluarganya sendiri, orang-orang itu nggak ada. Jadi nggak melihat di sekitarnya tuh ada yang lebih membutuhkan tuh enggak, tapi lebih ke keluarga itu sebenarnya. Iya. Karena ada tindak lanjut dari kelurahan ataupun memang ya semua sama kali kemudian. Jadi Mbak, sekarang itu karena zamannya sudah transparan ya, jadi semuanya serba terbuka. Kita memperoleh informasi itu tidak hanya dari satu sumber. Dari sumber lain seperti kelurahan juga memperoleh informasi tidak tok dari RT saja. Di dalam hal ini, di warga pun bisa melaporkan, tetangganya yang bersangkutan pun bisa melaporkan, dan ini menjadi dasar untuk kami untuk memverifikasi di lapangan. Kalau seandainya walaupun dia itu masih hubungan keluarga dengan RT, tetapi yang bersangkutan memang benar-benar membutuhkan dan memang kurang mampu, ya tetap kita usulkan gitu ya. Yang penting di sini usulan itu yang paling nggak bisa masuk ke persyaratannya itu yaitu menyangkut pekerjaannya, nggak boleh PNS, TNI Polri ataupun BUMN, BUMD dan pensiunan PNS, TNI Polri itu nggak boleh diusulkan untuk masuk ke data DPKS. Mungkin misalkan kalau ada gitu, dia hari-harinya petani, tapi sawahnya banyak, terus dia mengusulkan itu gimana? Apakah masih bisa diterima atau? Kan syaratnya jauh ini. Betul, kalau petani bisa Mbak, ya petani juga bisa karena hasilnya dari pertanian. Berapa sawah yang dibina atau nggak ada itu? Dan juga Mas. Dan kita berdasarkan kenyataan aja, karena memang penyaringan awal kan memang dari RT toh Mas ya. Jadi RT pun untuk mengusulkan mereka harus membawa pengantar dari RT. Jadi kalau RT pun sudah koordinasi dengan kelurahan menjadi tombak ujung yang paling ujung untuk menyeleksi warganya yang mau diusulkan dalam DPKS. Iya. Sekarang pernah nggak Bu terjadi kalau misal
Pak RT itu mengajukan dengan data banyak misal. Iya. Tapi setelah disurvei itu ada yang dari data itu ada yang apa ya? Ada yang TNI atau ASN, sedangkan yang tidak ada setelah disurvei itu ada yang lebih membutuhkan. Nah itu data itu apakah bisa berubah atau sudah pasti data yang diajukan? Baik, makasih Mas. Jadi dengan perkembangannya zaman, terus juga dengan cara-cara kebijakan yang terkait DTKS yang berubah-ubah, dulunya untuk memverifikasi DTKS itu 1 tahun 2 kali dulunya. Iya. Cuma yang berlaku sekarang itu setiap bulan kita bisa memverifikasi. Dalam artian bisa kita mengusulkan untuk penghapusan data yang tidak valid. Dalam artian bahwa tidak termasuk dalam syarat-syarat untuk menjadi DTKS atau penerima bansos, sehingga kelurahan setiap bulan itu bisa melihat langsung sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Seandainya memang sudah terlanjur yang bersangkutan itu masuk DTKS dan menerima bansos, tetapi kenyataannya mungkin dia berprofesi sebagai pensiunan, pekerjaan TNI Polri, BUMN ataupun orang mampu, selama kalau ada info dari warga atau ketua RT itu bisa kita jadikan untuk usulan untuk penghapusan yang bersangkutan dari data DKS. Ya, jadi kita pasti memverifikasi lagi ke lapangan, koordinasi dengan RT, juga mungkin kelurahan bisa saja langsung mendatangi rumah, menanyakan langsung ke yang bersangkutan. Oke, selanjutnya Budi. Jadi bagaimana kalau kan tadi kan cara memperoleh bantuan sosial itu udah. Sekarang kalau misal sudah namanya itu sudah ada dipastikan, tapi ternyata belum menerima bantuan itu, nah itu bagaimana? Iya, baik. Itu memang terjadi Mas. Memang banyak yang sudah mengusulkan diri, tetapi belum mendapat bantuan karena memang ini di sistem dan masih proses. Dinsos pun akhirnya yang menentukan itu di Kemensos ya, Kementerian Sosial. Jadi yang bersangkutan sebaiknya menanyakan langsung kepada petugas di kelurahan ya. Nanti petugas di kelurahan mencari tahu, kalau seandainya belum, yang bersangkutan bisa menanyakan langsung ke dinas sosial di kabupaten atau kota. Ya. Selanjutnya bagaimana cara mengetahui secara pasti apakah warga itu sudah masuk dalam data DTKS atau status kepesertaannya bansos itu sendiri? Baik. Jadi memang bisa diketahui Mas. Diketahui sekarang yang pertama bisa melalui kelurahan. Jadi yang bersangkutan nanti langsung ke kelurahan, nanti kelurahan mengecek di datanya, di filenya. Tetapi juga yang bersangkutan bisa mengecek langsung ke aplikasi. Aplikasinya kalau di Kediri Kota itu namanya Cek Bansos. Dan itu ada di Play Store, langsung bisa dianukan oleh warga. Jadi bisa langsung dicek di situ. Berarti kalau ada warga yang misalkan kan biasanya menerima bansosnya usianya sudah lanjut kayak Iya. itu bisa ke kelurahan juga ya, Bu? Bisa, iya, karena di kelurahan pun kami pasti memfasilitasi untuk itu Mbak. Iya, soalnya kan sekarang kan Betul. semua udah punya gadget, Betul. tapi kalau usianya udah berapa kan pasti bingung, susah. Betul. Mereka memang masih sulit ya, dan memang kelurahan memang berkewajiban untuk membantu warga-warga yang seperti itu untuk memperoleh informasi yang valid. Itu yang pasti. Kalau misal datanya belum masuk di DTKS, Baik. cara mengusulkannya gimana? Bisa Mas. Jadi usulan itu tetap melalui kelurahan. Yang sekarang ini di setiap kelurahan di Kota Kediri itu sudah ada petugas. Petugas masing-masing kelurahan, 1 orang petugas yang dia jabatannya di struktural. Jadi entah dia itu mungkin lebih banyak kalau di Kota Kediri dan kami pun di Kelurahan Mojoroto. Petugas itu yaitu Kasih Desos dan Kantin. Di Kelurahan Mojoroto kebetulan saya yang langsung menangani.
Jadi nanti kami yang akan ngurus itu Mas. Jadi ya. Jadi mendaftarkannya ke itu tadi. Iya, nanti kita ada aplikasi satu namanya 6NG, itu yang bisa kita buka dan di aplikasi itu terkonek dari untuk Dinsos langsung dengan Dispenduk. Karena data-data DTKS ini kan berbasis data kependudukan, KK dan KTP kan Mas. Jadi semuanya itu Dinsos mesti terkonek dengan Dinas Kependudukan Kota. Jadi itu pasti datanya akan valid di situ. Jadi nanti kelihatan dia sudah masuk atau belum. Seandainya memang belum masuk, ya akhirnya kami mengusulkan ulang lagi. Seperti itu. Mengusulkan ulang itu berarti Mendaftar ulang lagi melalui sistem lagi. enggak, maksudnya kan data tadi kan diajukan oleh RT. Ya, berarti mengubah data. Tidak, data yang ada kita tinggal usulkan ulang lagi. Jadi tidak berubah data. Data yang KK dan KTP tadi warga itu tadi tinggal kita usulkan ulang lagi. Seperti itu. Dan sekarang apakah data DTKS dan penerima bantuan sosial tidak pernah diperbarui sehingga tidak tepat sasaran? Kalau data itu sekarang selalu diperbarui Mas, karena sekarang kan satu bulan sekali kita bisa memperbarui dan arti memverifikasi data. Karena kenyataannya memang data-data itu berubah, selalu berubah-ubah sesuai dengan warganya atau penduduk di Kelurahan Mojokerto. Warga itu kan ada yang mungkin sudah meninggal, mungkin sudah pindah, terus mungkin juga ada warga yang memang tidak masuk dalam komponen lagi untuk penerima bansos. Misalnya mungkin dia sudah bercerai, sehingga yang itu sudah tidak masuk dalam daftar. Kakaknya sudah sudah punya kakak sendiri, atau mungkin dia sudah pindah gitu loh Mbak. Karena masuk di dalam suatu data bansos itu ada persyaratan-persyaratannya. Iya, BPNT misalnya atau PKH itu ada persyaratannya. Berarti itu apakah data bansos tersebut itu akan digunakan untuk selanjutnya atau harus mendaftar ulang lagi? Maksudnya kan misalkan si A ini sudah mendapatkan, berarti bantuan selanjutnya juga akan diterima terus menerus atau didaftarkan ulang lagi? Soalnya kan ada nih di kenyataannya tuh dia yang ini dapat, nanti yang ini gak dapat, terus baliknya gitu loh. Iya, betul. Terima kasih Mbak. Jadi untuk penerima bansos itu sendiri, untuk salah satu yang menjadi dasarnya di sini adalah satu kakak satu bansos Mbak. Jadi seandainya di dalam kakak itu sudah menerima suami atau istri, ya itu salah satunya aja, nggak bisa ganda antara suami dan istri. Nah, misalnya suaminya sudah menerima bansos PPNTD ya Mbak ya, dia nggak bisa lagi menerima bansos PKH ataupun sebaliknya. Intinya dalam satu kakak itu penerima bansosnya cuma salah satu anggota keluarga. Ya, soalnya tuh di lapangan itu banyak nih, satu rumah itu kok bisa dua bantuan masuk. Ada yang berapa? Ya, karena jadi takutnya nanti ada orang yang nggak tahu, bisa salah paham, takutnya oh ini gimana ini bisa dua bantuan masuk, apa bisa gunakan datanya atau gimana? Benar Mbak. Jadi yang ditanyakan Mbak Uca ini memang terjadi di Kelurahan Mojokerto. Ada warga yang ke kelurahan mengadukan, maaf di tetangga saya kok dapat bansosnya bisa ganda, kok dalam satu rumah bisa dapat beberapa bansos gitu. Ya memang terjadi. Cuman karena memang pemberian bansos ini patokannya pada satu keluarga. Jadi bisa aja di dalam satu rumah itu ada beberapa kartu keluarga, beberapa kakak. Karena patokannya kakak, sehingga bisa aja dalam satu rumah menerima lebih dari satu bansos. Yang penting patokannya satu kakak atau satu kartu keluarga satu bansos, seperti itu.
Ya, sedangkan di Kelurahan Mojoroto sendiri, Pak, apakah pernah tuh kejadian warga itu komplain gara-gara bantuan itu tidak tepat sasaran? Sering Mas Amin. Wah, sering Jadi banget. ya sering, karena Kelurahan Mojoroto itu kelurahan yang besar. Kita juga warganya termasuk kelurahan yang heterogen. Maksudnya kelurahan heterogen itu apa? Kelurahan yang terdapat banyak macam-macam latar belakang penduduknya, Mas. Ya, di Mojoroto salah satu kelurahan yang banyak lembaga pendidikannya ya Mbak ya, baik universitas ataupun sekolah-sekolah, sehingga menjadi tujuan untuk orang ke situ, baik dari Jawa ataupun dari luar Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera, bahkan dari Papua, dan seperti saya dari NTT. Jadi seperti itu ya Mas ya. Jadi pasti banyak lah Mas itu. Cuman kelurahan dalam hal ini kita mengikuti aturan saja. Kami sering koordinasi dengan Dinsos dan kami menerapkan aturan yang sesuai yang berlaku yang diberikan dari Dinsos Mas. Aturan-aturan itu setiap tahun ada pembaruan mengikuti perkembangan yang ada. Mungkin Mbak Uca ada pengalaman apa mungkin, atau Mas Amin ada pengalaman lainnya bisa di-sharekan di sini mungkin. Pengalamannya gini Bu, jadi saya pernah tinggal di kabupaten, tepatnya di Tekus, ya di daerah itu. Terus saya pindah domisili, tapi untuk KTP masih tetap di sana. Untuk menerima bantuan itu apakah bisa atau gimana? Katanya kalau kita pindah ini kan bantuannya udah nggak bisa didapatkan. Nah, nanti kalau misalkan kita pindah itu berarti mengusulkan lagi di tempat yang baru, atau sudah datanya ini nanti sudah ada sendiri gitu sebenarnya? Ya, betul Mbak. Jadi untuk kasus itu memang banyak terjadi juga di warga kami ya. Baik warga yang pindah keluar ataupun warga dari luar yang masuk ke Mojoroto. Jadi intinya setiap proses mutasi dari warga itu memang harus mengurus. Jadi setelah dia pindah di tempat yang baru, dia harus melapor ke kelurahan yang baru. Nanti karena data-data dia ini kan masih di dalam kota Kediri ya Mbak, dan terpusat di Dinsos, sehingga pasti terekam di sana. Nah, jadi nanti kami juga melapor. Yang sekarang ini kami melapor pindah, malah dari Dinsos minta untuk kami mencantumkan kira-kira pindahnya kemana. Kalau seandainya masih dalam kota Kediri aja, kita bisa alamatnya di mana, misalnya di kelurahan Pesantren atau mungkin kelurahan Semampir seperti itu. Nanti akan dilacak dan akan dia karena masih masuk dalam data orang-orang tidak mampu, jadi tentunya masih terus mendapat. Berarti nggak perlu mendaftar ulang lagi ke tempat yang baru gitu ya Bu? Dalam artian dia melaporkan di tempat yang baru, di kelurahan yang baru. Harus melaporkan kalau pindah. Iya. Tapi untuk KTP-nya harus ikut tempat yang baru juga atau? Betul. Oh. Jadi nanti ini Mbak, jadi memang dia karena sudah pindah kan mesti harus mengurus dokumen kependudukan, KK dan KTP yang baru ya Mbak ya. Nanti setelah itu dia melaporkan ke sana. Prosesnya sama Mbak, nanti pasti kelurahan juga mengusulkan lagi, tetapi kan datanya kan sudah ada di Dinsos. Tinggal nanti ya, alamatnya saja. Ya. Seperti itu Mas. Ya, jadi itu tadi hasil ngobrol saya dengan rekan-rekan mengenai bantuan sosial yang ada di Kelurahan Mojoroto. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Maria dan Mbak Amalia tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa semua penerima bantuan sosial adalah warga yang sudah masuk dalam data DTKS dan memenuhi persyaratan antara lain warga kurang mampu dengan dibuktikan surat pengantar dari RT dan disertai foto rumah, KK, dan KTP.
Sedangkan warga yang bekerja sebagai PNS, TNI, Polri, dan pensiunan PNS atau TNI atau Polri itu tidak bisa mendaftar ke data DTKS dikarenakan tidak termasuk dalam persyaratan data DTKS tersebut. Itu tadi yang bisa kami sampaikan. Demikian saya dan rekan-rekan mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.